Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di Gagasan UKI episode lalu, saya mengatakan bahwa terjadi penurunan dramatis angka kemiskinan dan jumlah orang miskin di Jateng semenjak Pak Ganjar Pranowo menjabat. Tidak tanggung-tanggung, penurunan jumlah orang miskin di Jateng mencapai 1 juta jiwa di periode Pak Ganjar ini. Apakah hanya itu capaian kinerja Pak Ganjar? Penting untuk dicatat bahwa Pak Ganjar Pranowo memang nggak hobi mengklaim prestasi. Suatu hari beliau ditanya oleh wartawan tentang apa sih prestasi seorang Ganjar Pranowo. Beliau hanya menjawab bahwa tugas gubernur bukan mencari prestasi, melainkan melayani rakyat. Lalu apa benar Pak Ganjar tidak ada prestasi? Ayo kita buktikan. Menurut hasil penelusuran saya, Pak Ganjar itu sudah banyak sekali meraih penghargaan. Sebut saja penghargaan anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA pada tahun 2020 yang lalu untuk komitmen dan peran pemerintah Provinsi Jateng dalam pengarustamaan gender. Gak main-main, penghargaan yang diterima Jateng pada 2020 lalu ini adalah penghargaan yang keempat berturut-turut dan merupakan penghargaan berkategori mentor atau kategori tertinggi dari penghargaan ini. Lalu ada juga juara umum penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun yang sama. Saat itu Jateng menyabet 4 penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi. Tentu yang terbaik. Di antara banyak sekali prestasi dan capaian membanggakan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar, di video ini saya akan mengulas prestasi beliau di 3 sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Pertama di sektor kesehatan. Satu torehan keren Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo adalah menurunkan prevalensi atau angka stunting. Merujuk kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, ataupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Pada saat Pak Ganjar dilantik 2013 lalu, angka stunting di Jawa Tengah mencapai 37% atau hampir 2 dari 5 anak di Jateng menderita stunting. Melalui program yang dinamakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng atau 5Eng, bukan hanya angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB yang berhasil ditekan, tapi juga prevalensi stunting dari 37% pada 2013 menjadi 31% pada 2018, terus turun menjadi 27% pada 2020 dan kini menjadi 19,9% pada 2021. Kalau kita merujuk pada data Studi Kasus Gizi Indonesia atau SSGI dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. 5Eng yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti Jawa Tengah memantau orang hamil ini merupakan program inovatif yang mengamati dan memantau kondisi ibu hamil dalam 4 fase. 1 fase sebelum hamil, 2 fase hamil, 3 fase persalinan, dan 4 fase nifas. Tidak hanya dipantau, tapi juga dipastikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu hamil di 4 fase tersebut. Bahwa prevalensi stunting Jateng kini telah berada di bawah level 20%, itu artinya Jateng pada 2021 ini telah melampaui target Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni 20% pada 2030. Keren ya, dari kondisi yang awalnya jauh dari target 2030, kini target tersebut sudah dilampaui bahkan sejak 2021. Terima kasih Pak Ganjar. Selamat ibu-ibu Jateng, dari rahim ibu-ibulah lahir pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Kedua adalah sektor pendidikan. Sekedar konteks, merujuk pada Undang-Undang Otonomi Daerah, SD dan SMP merupakan wilayah tanggung jawab pemerintahan kabupaten kota.
Sementara SMA dan SMK merupakan wilayah tanggung jawab pemerintahan provinsi. Nah, kalau cuma bicara SMA atau SMK bebas biaya SPP sih, itu mungkin sudah biasa. Tapi teman-teman tahu nggak, merujuk pada laporan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, tahun 2020 yang lalu, Jawa Tengah adalah penyumbang terbanyak 10 SMK terbaik nasional, yaitu apa? 4 SMK. Dan peringkat 1 SMK terbaik di Indonesia adalah SMK Negeri Jateng dari Jawa Tengah. Hebatnya lagi, SMK terbaik itu adalah bagian dari program bernama Sekolah Gratis untuk Siswa Miskin. Jadi bukan hanya SPP-nya aja yang gratis, tapi juga asrama tempat tinggal, alat tulis, seragam, biaya praktikum, sampai makan pun gratis. Nah, tidak hanya soal kualitas ya, pemerataan kesempatan anak-anak Jateng untuk mengenyam pendidikan SMK atau SMA di Jateng pun membaik di era Pak Ganjar. BPS mencatat angka partisipasi kasar atau APK tingkat SMA, SMK di Jateng meningkat drastis ya. Dari 62% pada 2013 menjadi 86% pada 2021. Terima kasih Pak Ganjar, selamat kepada para siswa-siswi SMK di Jateng. Di tangan kalianlah arah laju bangsa ini akan ditentukan. Ketiga adalah reformasi birokrasi. Pada 2019 yang lalu, Jateng memborong 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Tidak hanya sekali, prestasi ini kemudian berlanjut pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berbagai kebijakan dan program pelayanan publik seperti 1. Membentuk Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Ini guna memudahkan akses pelaporan dan lalu lalang komunikasi antara masyarakat dengan pelayan publik. Dan 2, pembentukan GMRC atau Government Resources Management System, sebuah sistem aplikasi terintegrasi, diantaranya e-budgeting, e-project, e-planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, dan e-monef yang menunjang kinerja birokrasi guna kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Teman-teman, sebetulnya masih banyak lagi capaian dan prestasi Pak Ganjar dalam memimpin Jawa Tengah yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena keterbatasan durasi. Wajar apabila teman-teman banyak yang nggak tahu ya deretan capaian dan prestasi-prestasi yang tadi saya sampaikan. Karena Pak Ganjar Pranowo bukan tipe pemimpin yang suka memamerkan, melebih-lebihkan, apalagi merekayasa capaian dan penghargaan. Semua beliau lakukan ikhlas untuk rakyatnya. Sesuai prinsip beliau, tuanku ya rakyatku. Hal ini penting disampaikan agar capaian, prestasi, keikhlasan melayani rakyat, dan kerendahan hati ini dapat di-upscale ke level nasional. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Akhir kata, demokrasi yang sehat adalah demokrasi di mana aspirasi bergerak dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Pemimpin diberi mandat kekuasaan untuk melayani rakyatnya, bukan agar rakyat menghamba kepadanya. Saya Dede Prayudi, selamat berakhir pekan.